Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3-4. Tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 orang pengusaha memulai usaha mereka masing-masing di waktu yang hampir bersamaan. Semakin bertambahnya waktu, usaha salah satu dari mereka semakin maju, sementara yang lainnya stagnan. Ternyata salah satu faktornya adalah karena ada dan ketiadaannya pendelegasian tugas. Mendelegasikan tugas adalah hal yang penting karena kita umumnya tidak bisa melakukan segala sesuatu secara sendirian. Kita perlu orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Tapi tentunya mendelegasikan tugas tidak bisa sembarangan, karena harus orang yang benar-benar tepat yang dapat diberikan tanggung jawab. Dalam berbagai aspek di hidup kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, termasuk dalam pelayanan, kita perlu berbagi tugas, kita perlu mendelegasikan. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3-4 ini tertulis, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Dalam perkembangan pelayanan jemaat mula-mula, muncul keluhan karena pembagian bantuan kepada para janda terabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Para janda yang dimaksudkan di sini adalah ibu-ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Dan bukan hanya bantuan untuk janda-janda, tapi bantuan untuk orang-orang lain dalam jemaat yang berkekurangan juga menjadi terabaikan. Itu sebabnya para rasul menyerukan agar dipilih 7 orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat untuk diangkat sebagai diaken. Hal ini dilakukan supaya para rasul dapat fokus dalam memberitakan firman Tuhan. Seandainya tugas pemberitaan firman dan tugas pelayanan meja atau pelayanan sosial dilakukan semuanya oleh para rasul, maka hal itu dapat sangat membebani dan mengurangi fokus dalam penyampaian berita Injil. Rasul-rasul pada saat itu mengerti bahwa mereka tidak bisa menanggung semua atau mengerjakan semuanya sendirian. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu berbagi tugas agar semua orang dapat berfungsi dan berkembang dalam kapasitas dan panggilannya masing-masing. Karunia kita berbeda-beda, dan karena itu fungsi kita tidak sama. Jangan kita berjalan dalam sepatu orang lain. Artinya kita harus melangkah dalam tugas dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara khusus. Jangan kita memaksakan diri untuk melakukan tugas pekerjaan yang orang lain lakukan, yang tidak sesuai dengan karunia
ataupun kapasitas kita. Kita perlu berfokus pada tugas kita masing-masing sesuai dengan karunia Roh dan melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita cenderung mengerjakan segala sesuatu sendirian? Ataukah kita mau melibatkan orang lain dan mempercayakan mereka melakukan suatu tugas dan tanggung jawab? Adakah kita tidak bisa mempercayai orang lain untuk mengerjakan sesuatu? Mari kita belajar, saudara, mendelegasikan tugas, berbagi tugas, berbagi tanggung jawab, seturut dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Mulailah dari dalam keluarga kita. Beri kepercayaan kepada anak-anak, kepada pasangan hidup, kepada orang tua, kepada sanak saudara, sesuai dengan kapasitas dan karunia yang ada pada mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan dan mengajar kami untuk fokus pada tugas kami masing-masing dan tidak mengambil semua tugas tanggung jawab untuk kami kerjakan secara sendirian. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak mengabaikan tugas panggilan-Mu, tapi mengerjakannya dengan hati yang bersungguh-sungguh, berfokus pada apa yang Tuhan percayakan, dan berbagi tugas tanggung jawab dengan orang-orang lain, serta bekerja sama untuk maju dalam pelayanan, maju dalam kehidupan ini, maju dalam pekerjaan, maju dalam berbagai hal yang Tuhan taruhkan di hidup kami. Terangi hati kami terus ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Roh Kudus, agar kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan membawa berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan pertolongan-Mu, jalan keluar, terobosan yang ajaib. Kami percaya kami alami mujizat Tuhan, kami alami pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.